3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukue berpura-pura menyanda Quan Cheng dan seorang Celestial King mencoba untuk membunuh Sukue atas tindakan Sukue ini. Tetua itu langsung melepaskan domainnya. Quan Cheng yang ada di tangannya tiba-tiba menghilang. Hah? Di mana Quan Cheng? Tampaknya dia menggunakan domain untuk memisahkan Sandra dengan musuh. Orang tua ini ternyata punya otak juga ya. Di dalam domain itu, Sukue mulai diserang. Tapi serangannya masih bisa dihindari oleh Sukue. Bocah sialan, ternyata kau cukup fleksibel juga ya. Setelah beberapa kali serangan, Sukue dengan mudah menghindari serangan-serangan dari tetua itu. Tetua itu berkata, Celestial of the Great Olimber Seven, kau ini dari fraksi mana sih? Kenapa kau macam-macam dengan keluargaku? Sukue berkata, kalau aku bilang aku tidak punya niat buruk, apa kau percaya? Hah, tidak ada gunanya bicara denganmu. Lebih baik kau mati saja. Serangan demi serangan berhasil dihindari Sukue dengan sangat mudah. Lalu serangan yang berhasil dihindari oleh Sukue langsung diledakkan oleh tetua ini. Dia mengira bahwa dia telah menang melawan Sukue, jadi dia langsung menarik kembali domainnya. Quan Cheng khawatir dengan keselamatan dari Sukue. Tetua Quan, kenapa kau membunuhnya? Dia tidak menyandera aku barusan. Aku pasti akan kembali bersamamu. Tapi kenapa kau membunuh orang tanpa pandang bulu? Tetua ini menjawab, bocah itu memiliki lidah yang licin, akan menjadi bencana jika dibiarkan begitu aja. Sukue yang dikira mati tiba-tiba berkata, aku akui kalau lidahku ini memang licin. Tapi apa maksudmu dengan bencana? Karena perkataanmu ini, maka aku akan menjadi bencana untukmu. Sekarang, terimalah pukulanku ini. Tetua itu kebingungan. Bocah ini kenapa dia tiba-tiba melepaskan tekanan yang sangat kuat? Pukulan Sukue ditahan oleh artefak pelindung. Cukup, hentikan semua ini. Sukue berkata, dasar pengecut. Kenapa kita berhenti bertarung? Tetua ini berkata, kemampuan apa sih yang diolah bocah ini? Bagaimana bisa dia bertahan melawan Celestial King dengan tubuh Celestial of the Great Olimber Seven? Quan Cheng kaget. Apa? Celestial of the Great Olimber Seven? Dia bukannya From Synthesis? Tetua itu berkata, From Synthesis? Omong kosong apa yang kau bicarakan itu? Bocah ini berada di puncak Celestial of the Great Olimber Seven. Dan apa-apaan dengan janggut di wajahmu itu? Cepat lepaskan itu. Dengan menurut Quan Cheng melepaskan kumis palsunya. Dalam hatinya, Sukue adalah Celestial of the Great Olimber Seven. Aku menertawakannya karena berpikir kalau dia adalah From Synthesis. Kali ini aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Sukue berkata, aku gak punya masalah dengan keluargamu. Aku hanya ingin berlatih dengan seorang Celestial King benua Xianyun. Karena kau tidak mau bertarung lagi, jadi lupakan sajalah. Benua Xianyun? Jadi kau bocah yang berasal dari benua langit itu? Kau ingin bertarung dengan Celestial King? Itu sangat mudah. Perkelahian pribadi dilarang di kota He. Aku melepaskan domainku barusan untuk mencegah agar tidak terdeteksi. Kau menyerangku begitu keluar dari domain. Saat ini para penjaga kota He pasti sudah menyadarinya. Oh, baru aja diomongin. Mereka udah datang aja. Penjaga itu berkata, siapa yang berani berkelahi di dalam kota He? Ini adalah pelanggaran berat. Ikutlah ke barak bersama kami. Dalam benak Sukue, apa mereka ini tentara kota He? Daripada ke barak, kenapa mereka tidak bertarung di sini aja? Jika Xiaorou ada di dalam kota, dia pasti akan menyadarinya. Penjaga itu berkata lagi, bukankah kau dari keluarga Quan? Siapa orang yang bertarung di depanmu itu? Aku tidak pernah melihat wajahnya sebelumnya. Quan Cheng berkata,
ini salah paham. Kami tidak bertarung di sini. Tadi kami hanya sedang berlatih satu sama lain. Penjaga itu menambahkan. Jadi begitu. Tapi tetap aja, jangan membuat keributan yang terlalu keras. Gunakan domain untuk kalian berlatih. Jangan sampai mengganggu orang biasa di kota He. Saat dia berkata seperti itu, tiba-tiba Suke menyerang dia. Hah? Bocah, apa yang kau lakukan? Quan Cheng juga mengingatkan. Saudara Su, jangan gegabah. Tapi Suke tidak mempedulikannya. Suke terus saja menyerang penjaga ini. Karena keributan itu, para penjaga yang lain melaporkannya kepada orang-orang dari Heaven's Gate. Lapor, ada seorang kultivator yang menyerang penjaga kota bagian barat. Dia melakukan itu seorang diri, tapi dia ini sangat kuat. Diduga bahwa dia adalah seorang Tai Immortal. Apa? Tai Immortal? Mungkin itu bocah dari benua langit. Tapi kalau aku nggak salah ingat, bocah dari benua langit itu adalah seorang dari Celestial of the Great Olimber Seven. Xiaorou berkata, apakah dia pemuda berambut hitam itu? Hah? Rambut hitam? Enggak. Menurut laporan, dia memiliki rambut coklat. Lalu penguasa kota He berkata, dasar bodoh. Jika itu bukan anak itu, segera kirim seseorang untuk menangkapnya. Berani-beraninya kalian mengganggu Fairy Row dengan masalah sekecil ini. Baik penguasa. Lalu penguasa kota meminta maaf kepada Fairy Row. Karena gue nyebutin Fairy agak ribet, jadi gue ganti aja ya jadi bahasa Indonesia. Fairy jadi peri. Aku sangat minta maaf peri, karena hal kecil seperti ini sampai mengganggu peri. Xiaorou berkata, nggak masalah. Kau lanjutkan aja menyusun rencana untuk menyerang benua langit. Dalam hatinya, ternyata itu bukan dia ya. Di luar sana, pertarungan besar terjadi. Hanya dengan seorang diri, Suke menghancurkan prajurit dari kota He. Mereka semua nggak sanggup melawan Suke. Salah seorang prajurit berkata, cepat panggil bala bantuan. Bocah itu jelas hanya Celestial of the Great Olimber Seven, tapi kekuatan penghancurnya kenapa sangat kuat? Dia ini memberikan orang-orang rasa penindasan dari seorang Celestial Prime. Dia ini seperti iblis yang sedang turun ke dunia. Suke terus-terusan membombardir mereka semua. Versi Invocation of Allows yang dilemahkan ternyata nggak buruk juga. Meskipun aku kehilangan banyak teknikku, tapi aku bisa menghancurkan Celestial King hanya dengan kekuatan fisikku. Bala bantuan prajurit telah datang. Bocah itu ada di sana. Kita nggak bisa melepaskannya karena sudah melakukan hal buruk di kota He. Cepat, kita harus meringkus dia. Ternyata bala bantuan akhirnya tiba. Dan Xiaorou harusnya sudah tahu tentang keributan ini. Quan Cheng berkata, aku nggak ngerti kenapa Suke ini berani menantang kota He sendirian. Tetua itu juga berkata, Quan Cheng, orang ini terlalu berbahaya, jadi kau jangan berurusan lagi dengannya. Lebih baik sekarang kita pergi, jangan sampai kita terlibat dalam pertempuran ini. Sambil memandang ke arah Suke, Quan Cheng berkata, Suke, kau harus berhati-hati ya. Di sisi Suke terus-menerus mengalahkan prajurit yang datang silih berganti. Aduh, kalian ini terlalu lemah. Sebenarnya aku tidak ingin membunuh kalian. Bukankah Fairy Row sudah tiba di kota He? Cepat panggil dia. Hanya Celestial King yang layak menjadi lawanku. Seorang prajurit berkata, kau ingin menjadi lawan Fairy Row? Jangan bercanda. Penjaga kota saja sudah cukup untuk menghadapimu. Orang yang berkata itu langsung dihantam petir Suke. Hei kalian yang tersisa, kenapa masih belum pergi juga? Dengan penuh ketakutan, para penjaga lari terbirit-birit. Ayo, kita cepat lapor ke penguasa kota. Orang itu adalah Celestial of the Great Olimber Seven. Seorang penjaga melaporkan ke penguasa kota. Lapor penguasa, ada apa lagi sih? Jangan mengganggu Fairy Row dengan membicarakan orang itu lagi. Penguasa, situasi ini sangat darurat. Dia bukan seorang Tai Immortal. Semua penjaga yang dikirim semua dikalahkan olehnya. Kekuatannya itu melebihi puncak Celestial of the Great Olimber Seven. Itu seperti seorang Celestial King. Xiaorou merespon, Celestial King. Orang-orang dari Heaven's Gate berkata, bocah yang membuat kekacauan di kota itu ternyata berasal dari benua langit. Dan ternyata dia memiliki kultivasi Celestial King. Gak heran, dia berani membuat keributan di kota He sendirian. Dalam hati Xiaorou, Suke ini mungkin ada kaitannya dengan ingatanku yang hilang. Aku harus segera bertemu dengannya. Xiaorou berkata, kirim semua master di dalam kota ke tempat orang itu. Ingat, tangkap dia hidup-hidup dan bawa dia padaku. Baik peri. Lalu penjaga itu pun pergi. Xiaorou juga memerintahkan, kalian juga pergilah untuk membantu. Jika hanya dengan kekuatan kota He, aku khawatir itu tidak akan cukup untuk menangkapnya. Baik Fairy Row. Orang-orang dari Heaven's Gate juga pergi untuk menangkap Suke. Kini di ruangan itu hanya tersisa Xiaorou. Jika aku bertemu dengan Suke itu, bagaimana aku harus menanyakannya ya? Bagaimanapun, ini hanyalah klon dari tubuh utama. Sekarang tubuh utamaku sedang dalam masa kritis untuk menerobos. Haruskah aku mengganggunya? Tapi ini tentang ingatannya yang hilang. Mari kita gunakan artefak untuk membangunkan tubuh utama. Saat ingin melakukan itu, Celestial Emperor Yongchen muncul di depannya. Hero,
Apa kau ingin menggunakan artefak untuk membangunkan tubuh utama? Tubuh utamamu sedang dalam masa kritis terobosan. Kenapa kau malah mengganggunya sekarang? Yuro berkata, Celestial Emperor, aku menemukan pria yang menahan serangan gelombang pertama kita di benua langit. Dia sepertinya memiliki kultivasi Celestial King. Dan dia sedang membuat kekacauan di kota He. Itu cuma Celestial King. Cepat bunuh aja dia. Kenapa masalah sepele seperti ini sampai harus membangunkan tubuh utama? Tapi pria itu sepertinya ada hubungan dengan ingatanku yang hilang. Hah? Sudah ku bilang kan, ingatan itu hanya akan mengganggu kultivasimu. Lebih baik kau tidak mengingatnya. Sebagai klon, seharusnya kau tidak membuat masalah untuk tubuh utamamu. Dengan begitu, kau bisa melakukan terobosan dengan pikiran yang tenang. Tapi kau malah melakukan hal sebaliknya dan ingin membangunkan tubuh utamamu karena masalah yang tidak penting seperti ini. Sekarang udah gak ada gunanya lagi untuk menyimpan klon sepertimu. Tunggu dulu Celestial Emperor, aku pasti akan membantu tubuh utamaku. Tanpa menunggu lama, Celestial Emperor langsung menghancurkan klon ini. Lalu klon itu berubah menjadi artefak. Namanya ternyata Sukyue. Orang ini akan menjadi penghalang terbesar dalam kultivasi Yuro. Anak ini benar-benar gak boleh dibiarkan. Kembali ke sisi Sukyue, Invocation of Allows itu adalah sebuah teknik rahasia tertinggi yang menggabungkan 10.000 jenis hukum. Seperti kata pepatah, jalan terbaik adalah yang paling sederhana. Meskipun Sukyue kehilangan semua 10.000 hukum yang telah dia pelajari selama hidupnya, tapi semua itu terintegrasi ke dalam teknik pamungkas ini. Jika musuh adalah tombak, maka dia adalah perisai. Jika musuh adalah es, maka dia adalah api. Pukulan dan tendangan yang terlihat sederhana itu mengandung kebenaran dunia. Invocation of Lost versi full itu sekuat Celestial Emperor, tapi karena Sukyue tidak bisa mengendalikannya, jadi sistem melemahkan kekuatannya. Meski begitu, kekuatan Sukyue saat ini tetap di atas Celestial King. Dengan mudahnya, Sukyue menghabisi para prajurit yang ada. Aduh, kenapa lemah sekali sih? Apa kota He tidak punya seorang pun yang bisa melawanku? Kenapa Shiorou masih belum bergerak? Sukyue memandang bangunan tinggi yang berada di kota. Dia pasti ada di bangunan itu kan? Shiorou, aku di sini ada untukmu. Sebuah pedang tiba-tiba menyerang Sukyue. Dengan mudah, Sukyue menghalau pedang itu. Dari kekuatannya, ini adalah Celestial King. Akhirnya Celestial King kota He muncul. Dia adalah penguasa kota He, yaitu Yongxing. Kultivasinya berada di Celestial King. Dia berkata, Bocah, berani juga kau membuat keributan di kota He-ku. Ditambah lagi, kau memanggil peri Yuro dengan tidak sopan. Hari ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Dalam pikiran penguasa kota, kedua tetua Heaven's Gate hanya mengamati dari belakang. Sepertinya, Heaven's Gate masih skeptis dengan kesetiaan kota He-ku. Mereka ingin menggunakan pertarungan ini untuk memastikannya. Jika aku bisa bergabung dengan Heaven's Gate, setidaknya aku bisa menjaga kota He agar tetap stabil seperti Gunung Tai dalam kekeringan selama ribuan tahun. Meskipun bocah ini mengerikan, tapi ini adalah pertarungan yang harus aku lakukan. Serangan pedang dilancarkan lagi ke arah Sukyue. Lagi-lagi, Sukyue menghalau pedang itu. Akibat dari menahannya, pedang cahaya Sukyue harus hancur. Sial, hanya menerima 2 serangan dari pedang terbang itu, pedang cahaya yang aku padatkan dari petir surgawi harus hancur. Artefak dari seorang Celestial King ternyata sangat kuat ya. Tapi di serangan berikutnya, Sukyue menahan pedang itu dengan tangannya. Pedang itu pun langsung hancur berkeping-keping. Ini mengakibatkan penguasa kota He muntah darah. Sial, itu adalah artefak yang terhubung dengan darahku. Sukyue berkata, aku ini ingin membandingkan kekerasannya, tapi ternyata itu masih jauh di belakang fisik suci dengan dukungan Invocation of Allows. Tetua dari Heaven's Gate juga kaget. Apa dia baru saja mengatakan fisik suci? Mustahil. Selama ribuan tahun tidak ada seorang pun yang pernah berlatih fisik suci. Bahkan Raja Neraka. Selama hidupnya dia hanya berlatih mighty body. Anak ini pasti punya banyak rahasia. Jika Yongxing kalah, kita harus segera bertindak. Di tengah keputusasaan penguasa kota He, dia mengerahkan semua kekuatannya. Kau ini hanyalah Celestial of the Great Olympus 7. Jangan sombong di depanku. Aku pasti akan memotongmu menjadi ribuan bagian. Hohoho. Orang-orang dari kota He kalian ini benar-benar suka menggunakan domain ya. Apa kalian takut tidak sengaja melukai bunga dan tanaman di dalam kota? Saat melihat sekitar, hohoho, banyak sekali pedang di sini. Penguasa kota He berkata, aku adalah salah satu dari sedikit Celestial King pengguna pedang di benua Xuanyun. Dengan kekuatan pedang sebanyak ini, bakal Celestial Emperor akan menghela nafas. Tidak ada seorang pun di dalam domain ini yang bisa menjadi lawanku. Begitu banyak pedang mengarah kepada Sukyue. Para tetua itu mengamati pertarungan mereka. Badai pertempurannya meledak di udara melalui domain. Benua langit ternyata punya talenta seperti itu ya. Tapi Yongxing adalah Celestial King yang sudah berkultivasi selama bertahun-tahun. Seharusnya dia tidak akan kalah melawan anak itu. Tapi beberapa saat kemudian, Yongxing terlempar jatuh ke arah mereka. Dengan nafas terakhirnya, dia meminta tolong kepada tetua itu.
"Tetua, tolong aku." Lalu dia mati setelah mengucapkannya. Tetua ini makin bingung. Yongxing yang seorang Celestial King dikalahkan dengan mudah. Apa anak ini benar-benar Celestial of the Great Olimber Seven? Sukui lalu menghampiri mereka berdua. Tinggal kalian berdua yang tersisa, Patua. Setelah membunuh kalian semua, Xiaorou seharusnya akan muncul kan? Tetua itu langsung bersiap-siap. Bocah, kita lihat seperti apa kemampuanmu itu. Tapi Sukui menyadari sesuatu. Tunggu dulu, sepertinya ada yang salah ini. Ace bilang Xiaorou kehilangan ingatannya tentangku setelah dibangkitkan kembali. Xiaorou pasti sedang melihat pertarunganku di suatu tempat saat ini. Tapi dia tidak mengenaliku. Dia mungkin mengira kekuatan tempur Kotae sudah cukup untuk menanganiku. Jadinya dia tidak bertindak. Jika aku mengalahkan kedua tetua Heaven's Gate ini, Xiaorou mungkin aja berpikir bahwa aku terlalu kuat dan kemudian dia malah pergi. Sepertinya dalam pertempuran ini aku nggak boleh menang. Di saat seperti inilah aku harus menunjukkan keahlian utamaku, yaitu berakting. Tetua itu bergegas menyerang Sukiwe. Serangan itu diterima dengan terbuka oleh Sukiwe. Sukiwe pun langsung terpental jauh. Aku benar-benar terluka parah. Kemungkinan aku tidak akan hidup lebih lama lagi. Para tetua itu makin bingung. Hei, apakah bocah itu selama ini? Tapi bagaimana bisa Yongxing kalah dengan orang seperti ini? Atau mungkin aja dia cuma pura-pura. Nggak peduli dia terluka parah atau tidak. Kita harus terus menyerang dia. Lalu tetua ini menyerang kembali dengan pedangnya. Namun setiap pedangnya selalu gagal menancap ke tubuh Sukiwe. Karena Sukiwe selalu menghindari serangan pedang ini. Tetua yang satunya lagi berkata, "Kau kenapa sih? Kenapa kau masih gak bisa mengenainya? Padahal kan dia udah gak bergerak." Di posisi tiduran, Sukiwe masih terus berkata, "Semua meridian pada tubuhku semua hancur. Aku udah gak bisa bangun lagi nih. Aku bener-bener sekarat." Tetua itu merasa terhina karena serangan pedangnya tidak ada satupun yang mengenai Sukiwe. Akhirnya, dia memanggil ribuan pedang untuk menyerang Sukiwe. Dan akhirnya salah satu pedangnya berhasil menancap di tubuh Sukiwe. Sukiwe pun langsung muntah darah. Para tetua mulai tenang. Akhirnya berakhir juga. Dia ini benar-benar menyusahkan. Sampai-sampai kita harus menggunakan artefak kelahiran kita. Seorang lagi berkata, "Ini benar-benar mengesalkan. Aku aja setidaknya kehilangan 100 tahun kehidupanku." Para penonton memuji para tetua itu. Luar biasa. Apakah itu tetua Heaven's Gate yang membunuh musuh? Katanya, pria itu berasal dari benua langit. Dia ini benar-benar bunuh diri karena melawan kekuatan dari Heaven's Gate. Tapi sekarang kondisi tetua itu mulai panik. Gawat. Peri Yurou menyuruh kita untuk menangkapnya hidup-hidup untuk diinterogasi. Sekarang dia sudah mati. Jadi udah gak ada gunanya ini. Satunya lagi berkata, "Bocah ini memiliki kekuatan seorang Celestial King. Bagaimana mungkin kita bisa menangkapnya hidup-hidup? Tenang aja, Peri Yurou pasti tidak akan menyalahkan kita." Kata-katamu ini ada benarnya juga sih. Saat mereka kembali memperhatikan Sukiwe, mereka makin bingung dengan darah yang keluar seperti air mancur dari mulut Sukiwe. Tunggu dulu, bocah ini sudah terlalu lama memuntahkan darah kan? Apa dia benar-benar udah mati? Para penonton juga berkomentar. Lihat, pria itu menyemprotkan banyak darah. Darah yang disemprotkan sepertinya membentuk sebuah pola. Saat mereka memperhatikan baik-baik, ternyata pola itu berbentuk hati. Karena Sukiwe merasa tidak ada respon dari Xiaorou, Sukiwe pun langsung mengakhiri aktingnya. "Xiaorou, kau lihat itu kan? Aku bahkan memuntahkan darah dalam bentuk hati untukmu. Cepat keluarlah dan temui aku." Para tetua semakin keheranan. Ternyata bocah itu belum mati. Dia benar-benar menipu kita. Ini gimana bisa sih? Dia tidak terbunuh bahkan setelah kita menggunakan artefak kelahiran kita. Dan bahkan menghabiskan banyak vitalitas. Orang ini benar-benar sangat aneh. Kita harus membunuh dia sepenuhnya. Bocah ini tidak boleh dibiarkan hidup. Serangan pedang tetua itu diterima dengan terbuka oleh Sukiwe. Dan pedang itu menembus tubuh Sukiwe. Dia berkata, "Xiaorou, kau lihat ini kan? Waktu itu kau bilang kau akan membuatkan pakaian baru untukku. Lihatlah sekarang Xiaorou, pakaianku telah robek. Kau ini harus membuatkan pakaian baru untukku." Para penonton makin bingung. Meskipun aku nggak tahu siapa Xiaorou yang dibicarakan pria itu, tapi tindakannya ini sangatlah menyentuh. Mungkin dia mengalami cinta yang kejam. Kenapa aku jadi merasa kasihan padanya ya? Sukiwe pun tergelepar di jalan. Tetua itu berkata, "Xiaorou, maksudmu Peri Yurou? Apa mungkin bocah ini adalah teman lama dari Peri Yurou? Cuma segini aja kekuatanmu. Peri Yurou itu bukanlah sesuatu yang bisa kau gapai." Dalam hati Sukiwe, "Xiaorou, meskipun sudah begini, apa kau masih gak muncul juga? Sepertinya Celestial Emperor Chen itu benar-benar menyegel ingatanmu sepenuhnya. Dan kau sudah lama melupakanku ya?" Lalu Sukiwe kembali terbangun. "Udahlah, kita akhiri saja sampai sini. Aku udah lelah." Tetua itu makin kaget. "Hah? Bocah itu masih bisa bangun? Mau sebacam apa sih dia? Sekarang ayo kita serang bersama-sama." Sukiwe langsung mengangkat tangannya. Dasar banyak bacot. Tetua itu pun langsung mati di tangan Sukiwe. Lalu Sukiwe pergi ke bangunan tinggi itu. Saat di dalam, ternyata benar. Xiaorou sudah pergi dari sini. Apa itu karena kekuatanku yang terlalu kuat? Jadi dia memilih untuk kembali ke Heaven's Gate. "Xiaorou, tenang aja. Aku pasti akan menemukanmu." Setelah keributan berakhir,
Sukiya pun pergi dari situ. Hanya memerlukan sebatang dupa, bala bantuan dari Heavenly Gate telah tiba. Mereka dipimpin oleh tetua ke-6 dari Heavenly Gate. Tetua dari Heavenly Gate sangat marah ketika dia mengetahui bahwa penguasa Kotae dibunuh oleh pria itu sendirian. Lalu dia mengumpulkan penjaga yang tersisa dan menghukum mereka satu persatu karena ketidakmampuan mereka, sehingga kedua tetua Heavenly Gate harus meninggal di sini. Seorang penjaga meminta maaf. Aduh penatua, berhentilah memukul. Orang kecil ini memiliki harta rahasia untuk dipersembahkan kepada tetua. Hei, tetua ke-6 adalah Immortal Prime. Memangnya apa yang bisa kau berikan kepada penatua untuk menyenangkannya? Penatua, ini adalah buku salinan yang tertinggal di reruntuhan setelah kekacauan. Setelah aku mengintipnya, pemuda ini merasa bahwa ini mungkin hukum tak tertandingi yang dikumpulkan oleh Tuan Kota Yongxing. Aku khusus membawanya ke sini untuk diberikan ke penatua ke-6. Orang itu langsung mengambil bukunya. Hukum tiada tara. Jika itu tidak bernilai 1 sen pun, aku akan membunuhmu dengan 1 pukulan. Lalu dia membawanya ke tetua ke-6. Tetua ke-6, tolong lihat ini. Tetua ke-6 itu pun langsung membacanya. Kitab Kebenaran Sutra Menyegel Iblis. Berani-beraninya kau mengambil nama yang begitu perkasa. Apa penguasa kota ini ingin melawan Immortal Prime? Saat dia membacanya, ini benar-benar hukum yang tiada taranya. Jika aku bisa mempraktikannya, aku akan memiliki kesempatan untuk melawan Immortal Emperor. Yongxing ini sebenarnya menyembunyikan harta karun semacam ini. Ini benar-benar keberuntunganku. Penjaga itu berkata, gimana penatua ke-6? Biarkan mereka semua pergi. Dan untuk kau, tinggallah di sini. Raja ini ingin mengajukan pertanyaan padamu. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.